Beberapa hari lalu ramai soal berita ini. Ya betul, Surya PBNU resmi mencopot Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Tapi Gus Yahya ini melawan dan bilang kalau surat edaran pemecatan dirinya tidak sah. Gak terima nih. Tapi Surya PBNU ini menyatakan surat pemecatan Gus Yahya adalah sah. Wow, pelik ya. Selain soal pemecatan Gus Yahya, ada yang lebih menohok lagi nih kawan inilah. Yaitu tentang indikasi TPPU Mardani Maming sebesar 100 miliar rupiah ke PBNU. Aduh, ini masalah tambang bukan sih? Soal yang bagi-bagi kue bukan sih? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Kawan inilah saat ini terdapat konflik internal di dalam tubuh PBNU. Mulai dari pemecatan Gus Yahya hingga dugaan TPPU aliran dana sebesar 100 miliar rupiah. Jadi kawan inilah tahun 2022 beredar sebuah dokumen audit internal PBNU. Di dalamnya ini terungkap dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan organisasi termasuk adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Audit juga menyebut nih dana sebesar 100 miliar rupiah yang seharusnya dipakai untuk rangkaian HUT ke-100 PBNU dan operasional justru masuk ke salah satu rekening Bank Mandiri atas nama PBNU. Gimana? Sampai sini kawan inilah udah kebayang belum nih kasusnya? Jadi dalam temuan audit itu juga rekening tersebut dikendalikan oleh Mardani Maming yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU. Dan uang 100 miliar itu berasal dari grup PT Batu Licin 69 milik Maming. 4 kali transaksi nggak tuh? Sampai totalnya 100 miliar rupiah. Gongnya lagi kawan inilah, dana itu masuk 2 hari sebelum Mardani Maming diumumkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap izin usaha pertambangan pada saat ia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Wow! Nah, Surya PBNU ini membenarkan loh pemecatan Gus Yahya ini terkait dengan dugaan temuan TPPU 100 miliar Mardani Maming ini. Tapi sementara penjelasan dari Kiai Haji Ahmad Muzani Al-Fadani yang merupakan Katib PBNU, ini pencopotan Gus Yahya ini berawal dari berkah tambang yang saat ini menjadi laknat di rumah besar NU. Laknat loh. Menurutnya semua ini bermula dari wilayah izin usaha pertambangan khusus yang luasnya mencapai 26.000 hektar dari bekas konsesi Kaltim Primakoal. Kalau ngomongin nilainya kawan inilah, ini ditaksir mencapai 150 hingga 160 triliun rupiah. Wow, besar ya. Menggoda iman nggak tuh nominalnya? Pemicunya kawan inilah, menurut Kiai Haji Ahmad Muzani Al-Fadani, beredar informasi kuat bahwa ada 3 petinggi yang disebut telah melakukan kesepakatan dengan calon operator tambang dari pihak berinisial BT. Kebayang nggak kawan inilah, BT itu inisial apa? Inisial siapa? Terus disebut juga ada aliran uang muka sebesar 40 hingga 70 miliar rupiah. Berikut komitmen politik yang tidak pernah dibicarakan dalam forum resmi maupun dilaporkan kepada struktur yang lebih luas. Nah, dari sini nih kawan inilah, mulanya keretakan internal PBNU muncul. Gus Yahya ini katanya memiliki prinsip kalau tambang ini adalah amanah negara. Keuntungannya hanya untuk warga NU, tidak boleh diklaim sebagai kepentingan perorangan. Menurut Gus Yahya ya. Dan menurut Kiai Haji Ahmad Muzani Al-Fadani juga ada desas-desus nih yang beredar di kalangan internal. Muncul persepsi bahwa Gus Ipul dan Gutvan Arif Gofur ini justru memilih mempertahankan ikatan dengan calon operator awal. Melalui Rais Aam, mereka ini disebut membangun aliansi dengan dukungan institusi penegak hukum dan kekuatan ekonomi dari inisial BT ini. Pelik kan? Kalau yang namanya uang besar, kekuasaan, apalagi tambang, ya endingnya nggak jauh-jauh dari perpecahan seperti ini. Ya nggak sih kawan inilah?
Tapi ya kawan inilah, kalau dari Syuriah PBNU ini mengatakan bahwa pemberhentian Gus Yahya ini tidak ada kaitannya loh dengan kisru tambang, katanya loh ya. Kalau katanya Kiai Haji Sarmidi, pencopotan Gus Yahya ini dari Ketua Umum PBNU bukan satu-satunya dasar dari keputusan hasil rapat harian Syuriah PBNU beberapa waktu lalu. Tetapi yang menjadi alasan pemberhentiannya adalah temuan audit internal PBNU yang mengindikasikan TPPU uang sebesar 100 miliar rupiah itu. Bahkan ya, ada jejak aliran uang Mardani Maming ke rekening PBNU, ada yang untuk bayar kuasa hukum loh. Ini kayaknya agak berantakan ya keuangan PBNU ya. Atas kasus ini, pakar hukum mendorong KPK untuk mengusut dugaan TPPU Mardani Maming sebesar 100 miliar rupiah ke PBNU. Pelik memang ya. Dengan suhu yang sedang menghangat di tubuh PBNU ini, secara bergantian kubu Gus Ipul dan Gus Yahya sowan ke Lirboyo. Intinya pesan dari Lirboyo adalah dawuh, alumni wajib netral. Jaringan Kiai Santri Nasional juga titip pesan dengan kondisi PBNU yang sekarang untuk tidak berebut komisaris dan mencari keuntungan dari tambang. Tambang ya, tarik-menarik tambang, siapa yang akan menang? Kalau tanggapan kawan inilah, gimana nih soal ini? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.